Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai, cinta dan kasih sayang. Saya berada di Bordiran, di mana saya tempat bekerja atau usaha di Kampung Gudang, Manplem, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tiga Rasa, dekat SMK Yarsi atau Puskesmas Pasir Nangka. Sekarang saya berterima kasih kepada Bapak Yan, Toko Yan, yang sudah ngorder ke tempat saya bordirannya. Matur suwun. Alhamdulillah berkah semuanya. Semoga semua teman sahabat saudaraku dimanapun banyak berada selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya sering ketemu banyak orang. Jadi kehidupannya belum tertata. Namun kadang ada yang sudah mempelajari, ada yang belum. Kehidupan tidak tertata itu salah satu caranya dia tidak belajar atau belum ada yang ngajari. Jadi kalau ketemu seseorang yang kacau hidupnya, apalagi khususnya seorang pengusaha ya, seorang pengusaha, terus kemudian posisi pengusaha itu kan kalau nggak untung ya rugi. Kalau nggak untung ya rugi, ya kembali modal. Makanya syarat pengusaha itu nggak boleh punya sakit jantungan. Syarat jadi pengusaha itu nggak boleh punya sakit jantungan. Harus kuat, tabah, dan mentalnya luar biasa perkasa gitu. Karena pengusaha itu kalau nggak untung ya kembali modal, kalau nggak ya rugi. Nah, jangan sampai rugi. Jadi kita jangan pernah mendesain rugi. Tapi untung, kalau untung. Jadi apapun yang kita pikirkan kita untung, apapun yang kita pikirkan kita maju. Nanti yang terjadi juga begitu gitu. Maka banyak sekali di antara kita yang ada masalah, tapi banyak pusing di dalam dipikirin, kemudian tidak selalu datang ke Allah. Tidak datang ke Allah ini ada yang belum tahu caranya, ada yang ngajarin tadi, atau masih enggan. Disangkanya yang bisa ke Allah itu hanya para orang yang agamanya pintar beragama atau pandai beragama. Tapi tidak. Siapapun orangnya, apapun agamanya, bila ada masalah, itu datangnya kita harus pergi ke Tuhan. Harus datang ke Tuhan. Nah, itu datang ke Tuhan itu atau ke Allah itu nggak langsung diterima Allah. Dia harus punya kesadaran yang tinggi atau sadar dan menyadari. Barulah nanti ditolong Allah. Semakin seseorang sadar, semakin Allah menolongnya. Jauh dari sadar, jauh dari pertolongan. Ingat itu. Saudaraku dimanapun di tempat berada, bila ingin mendapatkan pertolongan Allah, caranya harus sadar dan menyadari. Semakin sadar, semakin dilindungi atau ditolong atau dibantu Allah lewat alamnya. Jauh dari kesadaran, jauh dari pertolongan Allah. Maka dari itu kita harus punya penyadaran yang tinggi. Syukur-syukur ada masalah, nggak ada masalah, kita itu udah dekat dengan Allah. Jadi dekat dengan Allah itu 24 jam, dari bangun tidur sampai mau tidur, dekat sekali dengan Allah. Yang dekat adalah pikirannya yang bersih, hatinya yang bersih, atau hatinya yang bersih, pikirannya yang jernih, kemudian mengingat Allah setiap detik. Ini penting sekali. Jadi orang hidup itu apa sih? Apalagi kita orang beragama. Kalau orang beragama kok mengharapkan surga, itu berarti dia masih diiming-imingi tingkatnya. Orang beragama itu yang penting dekat dengan Allah. Masalah surga mana neraka itu urusannya Allah. Yang penting dekat yang punya surga atau dekat yang punya neraka. Dekat yang punya surga ya untuk Allah.
Masa kita dekat dengan Allah ditaruh di neraka? Nggak mungkin. Orang yang dekat dengan Allah, ya akan ditaruh di surganya Allah. Dan orang yang dekat dengan Allah itu orang yang bagaimana? Orang yang dekat dengan Allah itu orang yang mendekati sifatnya Allah. Selain melakukan apa yang diperintahkan Allah, dia juga meninggalkan, dia juga dengan sifatnya Allah. Allah itu kasih sayang, kita kasih sayang. Allah itu maha suci, kita belajar bersih. Allah itu maha sabar, kita belajar sabar. Allah itu tidak tidur, kita ngurangi tidur. Allah tidak makan, kita ngurangi makan. Jadi, selain menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, juga mendekati sifatnya. Kalau Allah maha sabar, kita galak, jauh dari Allah. Dekat dengan Allah itu bukan hanya lewat raga, tapi lewat hati. Kalau ada orang yang hatinya masih tertutup, salah satu tandanya dia nyakitin orang, hatinya diri nggak sakit, nggak merasa sakit. Dia jelekin orang, memaki, membenci, hatinya nggak merasa sakit, hatinya enjoy aja. Karena itu salah satu mata hatinya tertutup. Siapapun ia, siapapun orangnya, apapun agamanya, kalau dia maki-maki orang, kok hatinya nggak terasa sakit, itu tandanya mata hatinya tertutup. Dia jauh dari Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu bawanya kasih sayang, cinta damai, bukan selalu mengajarkan peperangan. Orang yang dekat dengan Allah itu mengajarkan perdamaian, mengajarkan kasih sayang, bukan perang. Kalau perang itu bukan pola pikirnya orang Indonesia. Orang Indonesia orangnya nerimo, sabar, eling, waktu itu orang Indonesia, dan selalu dari zaman ke zaman dijajah. Itulah orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu orang yang sebaik-baiknya orang. Diinjak aja nggak marah dia. Mohon maaf pakai gue keinjak gitu. Itulah jati dirinya orang Indonesia. Maka dari itu saya kembali ke awal. Bila mana ada masalah, katanya Tuhan tempat bergantung, qul huwal ahad Allahu somad. Katakanlah Tuhan itu satu dan Tuhan tempat bergantung loh. Kalau ada masalah, berarti gantungkan dirimu ke Allah. Cuman permasalahannya ada yang tahu, ada yang belum, ya ini yang jadi masalah. Makanya kita harus tahu jalan Allah. Jalan Allah itu jalan kebenaran. Shadaqallahul azim. Jalan Allah itu jalan kebenaran. Shadaqallahul azim, jalan kebenaran. Itu jalan Allah. Makanya kita identik senang yang benar-benar, jangan senang yang salah-salah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita deketin itu, insya Allah kita lambat laun dengan Allah itu nggak ada jarak. Bikinlah diri ini jangan ada jarak sama Allah. Itu tadi caranya. Allah Maha Suci, kita belajar bersih. Allah nggak makan, kita ngurangi makan. Allah nggak tidur, kita ngurangi tidur. Allah itu kasih sayang. Kita juga sama, kasih sayang. Dan kasih sayang itu adalah ayat yang pertama. Ayat yang pertama itu ngajarin kasih sayang. Lah gimana toh? Bismillahirrahmanirrahim. Adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau Allah saja kasih sayang, loh kok kamu nggak kasih sayang? Berarti kamu belum bisa pakai bismillah, baru bisa baca bismillah. Semua yang ada di Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi juga dilakukan. Quran ada 30 juz, 114 surat, 6066 ayat. Itu yang tersurat. Diri kita juga sama. Diri kita ini Al-Quran yang tersirat. Pahami itu. Diri kita adalah Al-Quran yang tersirat. Apabila kita melakukan perbuatan baik dan sebagainya, berarti kita Al-Quran jalan. Jadilah Al-Quran jalan. Jadi dirimu itu seperti perintah yang dari Al-Quran. Al-Quran kasih sayang, engkau juga kasih sayang. Al-Quran nyuruh kita bersyukur, kita bersyukur. Al-Quran perintah janganlah engkau bikin kerusakan di muka bumi ini. Dan diciptakan saling mengenal dan saling mengenali, kita juga begitu.
saling kenal mengenali dan tidak bikin kerusakan di alam dunia ini. Apa yang diperintahkan Al-Quran kamu jalankan, sehingga dirimu seperti Al-Quran jalan. Seperti Al-Quran jalan, semua dibuktikan dalam diri ini, berarti Al-Quran jalan. Namun diri ini sifatnya tersirat, bukan tersurat. Tapi diri ini yang ada di Al-Quran semua ada. Yang ada di dalam diri kita semua. Maka dari itu, kenalilah dirimu, engkau akan kenal Tuhanmu. Sebelum mengenal dirimu, engkau akan harus kenal hatimu. Hatimu itu siapa? Hatimu adalah secuil dari Yang Maha Kuasa. Yang di dalam hati adalah jiwa, jiwa secuil dari Yang Maha Kuasa. Siapa yang di dalam hatimu itu adalah Rasulullah, utusannya Allah. Cuman nggak boleh bilang Rasulullah. Kalau di Indonesia bilangnya apa, yang di dalam hatimu itu adalah utusannya Allah. Yang di dalam hatimu utusannya Allah, rogomu utusannya batin, lahir utusannya batin, batin utusannya Allah. Jadi semuanya Allah. Bila semua orang di dalam pikiran dan di hatinya Allah, di dalam jiwa raganya Allah, di dalam kehidupannya semua Allah, itu yang dikatakan kenal Allah. Orangnya tidak suka peperangan, orangnya selalu membawa damai, cinta dan kasih sayang. Terima kasih, kita cukup dulu sesi yang pertama. Nanti sesi berikutnya kita lanjut. Jadilah orang yang dicintai Allah, yang disayang Allah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan selalu menjaga kita, seluruh alam dulu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rahayu.